Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Rifaldiansa F19046 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang metodologi penelitian data tentang obat off-label di beberapa rumah sakit. Secara umum, ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menganalisis data ini. Di antaranya, pertama itu pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan data. Dari hasil diskusi kami, di sini kami melampirkan dua kasus mengenai data obat off-label. Di antaranya, yang pertama itu kajian penggunaan obat off-label pada resep anak-anak di Poliklinik Anak RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak. Yang kedua yaitu penggunaan obat off-label pada anak di rumah sakit swasta di Yogyakarta. Pada kasus pertama, tampak pada tabel 4.4 yang dipaparkan bahwa obat yang presentasinya lebih banyak digunakan adalah cetirizine, yaitu 9,74%. Obat ini diresepkan pada pasien anak ketika anak-anak terdiagnosis flu pilek. Cetirizine merupakan anti alergi yang bekerja menghambat reseptor H-1 yang terdapat di saluran pernapasan atas. Cetirizine dan berpotensi rendah untuk berinteraksi dengan obat lain yang dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450. Cetirizine juga efektif dalam pengobatan batuk karena alergi, sehingga cetirizine menjadi pilihan untuk pengobatan berbagai bentuk alergi pada anak-anak khususnya. Penggunaan obat isoniazid B6 rifamycin juga tinggi, yaitu masing-masing sebesar 9,74%. Obat-obat tersebut diresepkan untuk pasien TBC berdasarkan hasil diagnosa diagnosa terbanyak pada tabel 4.3 bahwa TBC dominan terjadi pada anak, sehingga tiga obat tersebut juga banyak diresepkan untuk mengatasi penyakit TBC pada anak-anak. Itu tadi untuk kasus pertama. Yang kedua itu kasus kedua, yang dimana tabel yang dipaparkan itu ada yang dipaparkan tabelnya di atas. Untuk penjelasan kasus kedua, penggunaan obat terbanyak dirawat inap adalah paracetamol sebanyak 27,30%. Kemudian ondansetron 9,44% dan salbutamol sulfat 7,56%. Sedangkan penggunaan obat terbanyak di rawat jalan adalah salbutamol 23,08% dan paracetamol 23,08%. Paracetamol merupakan obat analgesik dan antipiretik yang aman dan efektif meskipun penggunaan jangka panjang. Dosis berlebih dapat menimbulkan hepatotoksitas. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan metode penelitian mengenai data tentang obat off-label di dua rumah sakit yang berbeda. Pertama itu RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak, dan yang kedua rumah sakit swasta yang ada di Yogyakarta. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kalimat. Saya Rifaldiansa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.